Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 5 subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Nah, agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5 subtema 1 pembelajaran keempat pada halaman 28. Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari bersama-sama. Kemudian pada ayo mengamati, bacalah bacaan dengan judul Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Kemudian pada halaman 29, mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, jelaskan apa yang akan terjadi jika Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Jika kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa, kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai. Karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat, tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Nomor 2, apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Hasil perjuangan Bala Putra Dewa antara lain kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat, dan kejayaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nomor 3, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin. Nomor berikutnya, berikan pendapatmu, apakah Raja Bala Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Sangat setuju bahwa Raja Bala Putra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Bala Putra Dewa. Selanjutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa diantaranya: Bala Putra Dewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. 2. Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. 3. Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha. Dan yang keempat, Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Selanjutnya pada ayo berdiskusi, berdasarkan perjuangan Bala Putra Dewa, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. 1. Bala Putra Dewa membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Alasannya, hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putra Dewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. 2. Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putra Dewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya pada halaman 30, bagaimana dengan daerahmu? Apakah ada tokoh sejarah? Tulislah hal-hal yang baik yang bisa kamu contoh dari tokoh tersebut.
Di sini kakak akan memberikan contohnya. Seandainya kakak berasal dari Maluku, maka kakak akan menjawab ada, yaitu Patimura. Hal yang baik yang bisa kita contoh adalah semangat nasionalismenya. Selanjutnya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sikapku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku dan agama. Kemudian, sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah saling tolong-menolong. Berikutnya pada halaman 31, rencana perbaikan yang harus aku lakukan adalah belajar lebih giat dan jangan bergantung pada teman. Dan salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus. Amati gambar berikut. Nah, selanjutnya adik-adik, gambarlah dua garis yang kamu temukan. Kemudian berilah nama garis tersebut. Apakah kamu menemukan garis tersebut pada gambar di atas? Jelaskan jawabanmu. Ya, setelah menggambar dua garis tersebut, adik-adik akan menemukan dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Selanjutnya, praktekkan kegiatan seperti pada halaman 32. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 33 nomor 1. Berdasarkan percobaan tersebut, mana garis yang berpotongan? Jelaskan jawabanmu. Percobaan yang menghasilkan garis yang berpotongan adalah percobaan 2, karena kedua siswa tersebut berdiri agak menyerong, sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka akan ada sinar senter yang berpotongan atau bertemu di satu titik. 2. Mana garis yang sejajar? Jelaskan. Percobaan yang menghasilkan garis sejajar adalah percobaan 1, karena kedua siswa tersebut berdiri menghadap arah yang sama, sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka sinar senter tersebut tidak akan pernah berpotongan. Ketiga, apa perbedaan antara kedua garis? Kedua garis sejajar adalah dua buah garis yang jika diteruskan tidak akan pernah bertemu dan selalu beriring-iringan. Sedangkan garis berpotongan adalah dua buah garis yang jika diteruskan akan saling bertemu di suatu titik. Kemudian, garis pada satu bidang atau permukaan yang tidak pernah berpotongan disebut garis sejajar atau paralel. Perhatikan gambar berikut. Dan dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut saling bertemu di salah satu titiknya. Perhatikan juga gambar berikut. Pada halaman 34, amatilah garis-garis yang terbentuk dari gambar di bawah ini. Apakah kamu menemukan garis-garis sejajar? Apakah kamu menemukan garis-garis yang berpotongan? Nah, perhatikan gambar berikut. Garis X adalah garis sejajar, sedangkan centang adalah garis yang berpotongan. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.